بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده أما بعد إخواني وأخواتي الكرام رحمكم الله الحمد لله اجتمعنا في هذا المجلس مرة أخرى وأنا أعتذركم على تخلفي في بعض المجالس فنسأل الله أن يرزقنا علما نافعا وأن يزيدنا فهما صحيحا وأن يوفقنا على كل عملنا ونسأل الله أن يجنبنا عن علم لا ينفع وأن قلب لا تخشع وأن عين لا تدمع آمين اللهم آمين. Baik, kita langsung saja melanjutkan kajian kita yaitu di dalam kitab Tajridut Tauhid Al-Mufid karya Imam Al-Maqrizi. Kita sampai di pembahasan apa ini? Itu ya, Anwa'us Syirk. Kita sampai di Anwa'us Syirk ya. Itu di dalam ucapan Al-Imam Maqrizi wasyirkul umami kulluhu naw'an. Kita mulai dari situ. Insyaallah mungkin kita akan mengambil dua bab atau dua kata kunci yang beliau sebutkan di setiap sisi itu. Itu pembahasan kita sekarang adalah anwa'us syirk, macam-macam kesyirikan. Al-Imam Al-Maqrizi rahimahullah beliau berkata, wasyirkul umami kulluhu naw'an. Dan kesyirikan umat-umat yang ada itu ada dua macam. Syirkun fil ilahiyah wa syirkun fil rububiyah. Yang pertama adalah kesyirikan di dalam ilahiyah, yang kedua kesyirikan di dalam rububiyah. Perlu kita pahami bersama bahwa ilahiyah ini maksudnya adalah ibadah. Jadi kesyirikan di dalam ibadah, dan maksud dari rububiyah ini yaitu yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan Allah yang menciptakan, memberi rizki, mengatur alam, memberikan manfaat dan madarat, menghidupkan dan mematikan. Itu rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di sini perlu kita pertanyakan, kenapa Imam Maqrizi membagi kesyirikan menjadi dua? Padahal kalau kita tinjau dari sisi pembagian tauhid, bahwa pembagian tauhid itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi beliau membagi tauhid menjadi tiga, tauhid rububiyah, uluhiyah, wa asma wa sifat. Maka kata Syekh Ar-Rajihai di dalam menjelaskan masalah ini bahwa Imam Maqrizi memasukkan asma wa sifat ke dalam rububiyah. Ya. Jadi kalau kita membagi tauhid menjadi dua, maka sebagaimana penjelasan Al-Imam Ibnu Qayyim dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, di antara ulama yang membagi tauhid menjadi dua, yaitu yang pertama tauhidul ma'rifah wal isbat. Ya. Yang kedua tauhidul qasdi wat talab. Itu tauhidul ma'rifah wal isbat ini mengandung dua tauhid. Tauhidur rububiyah dan tauhid asma was sifat. Karena kedua tauhid ini, rububiyah dan asma was sifat ini berpedoman terhadap ma'rifah ya. Berpedoman terhadap ma'rifah, berpedoman terhadap keilmuan. Jadi kita cukup mengilmui bahwa Allah itu memiliki perbuatan ini, perbuatan itu, bahwa Allah memiliki nama ini, nama itu, dan sifat-sifatnya. Maka disebut dengan tauhidul ma'rifah. Wal isbat, ya, karena kita berpatokan kepada isbat. Isbatu al-asma, isbatu sifat, dan isbat af'al. Ya, kita hanya menetapkan nama-nama, sifat-sifat, perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Maka disebut dengan tauhidul ma'rifah wal isbat. Berbeda dengan tauhidul ilahiyah, tauhidul uluhiyah, ya. Maka disebut dengan tauhidul qasdi wat talab. Qasd itu berkaitan dengan niat, talab itu ya berkaitan dengan apa yang Allah minta. Ya. Itu hak permintaan Allah. Ketika Allah meminta kita untuk beribadah hanya kepadanya, minta kita untuk sholat, minta kita untuk berdoa, sujud, kemudian bertawakal, bernadar, menyembelih, itu semua bentuk-bentuk dari al-ibadah. Dan ini berkaitan dengan qasd, berkaitan dengan niat. Sehingga disebut dengan tauhidul qasdi wat talab. Nah, di sini kalau kita melihat pembagian tauhid dibagi menjadi tiga, maka kesyirikan itu dibagi menjadi tiga.
Sedangkan Al-Imam Maqrizi membagi kesyirikan menjadi dua. Silahkan, jadi bisa dibagi menjadi dua ataupun dibagi menjadi tiga. Sehingga kalau kita katakan kesyirikan terbagi menjadi tiga sesuai dengan pembagian tauhid, maka kita katakan ada syirk di dalam ilahiyah, syirkun fil rububiyah, dan syirkun fil asma was sifat. Tapi kalau membagi dua, bisa kita katakan syirkun fi al-ilahiyah wa syirkun fi rububiyah. Karena rububiyah ini mencakup asma wa sifat juga. Baik. Kemudian Imam Maqrizi mengatakan fasyirku fil ilahiyah wal ibadah huwal ghalibu ala ahli al-isyraq. Kesyirikan di dalam ilahiyah, di dalam ibadah. Jadi ilahiyah dan ibadah ini sama. Ya, tidak ada bedanya. Makna dari ilahiyah dan ibadah ini satu makna. Huwal ghalib. Jadi kesyirikan model ini yaitu di dalam masalah ibadah itu yang banyak terjadi ala ahli isyraq. Banyak yang terjadi di kalangan orang-orang yang musyrik. Itu kata Imam Maqrizi. Ya. Wa huwa syirku ubadil asnam. Jadi kesyirikan di dalam ibadah itu adalah kesyirikan para penyembah berhala. Wa ubadul malaikah, yaitu para penyembah malaikat. Ubadul jin, para penyembah jin, wa ubadul masyayikh was salihin al-ahya'i wal amwat, dan mereka para penyembah masyayikh, orang-orang soleh, para penyembah orang soleh, baik dalam keadaan hidup atau dalam keadaan mati. Alladzina qalu, yaitu mereka para penyembah ini yang mengucapkan, yang menyembah para masyayikh, ya, menyembah para syekh, menyembah para orang-orang soleh. Mereka mengatakan innama na'buduhum liyuqarribuna ilallahi zulfa. Ya, wa yashfa'u lana indahu. Jadi mereka mengatakan bahwa sesungguhnya ketika kita itu beribadah atau ketika kita itu memberikan hak peribadatan kepada mereka para syekh, orang-orang soleh, kita tidaklah beribadah kepada mereka melainkan supaya mereka itu mendekatkan kami, liqarribuna, mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala, atau supaya mereka memberikan syafaat untuk kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa yanaluna bisababi qurbihim minallahi wa karamatihi lahum. Qurbun wa karamatun kama huwa al-ma'hudu fid dunya min husulil karamati wa zulfa liman yakhdumu a'wanal maliki wa aqaribahu wa khassatahu. Jadi mereka yanaluna. Jadi mereka orang-orang soleh ini bisa memberikan kami kedekatan dan karomah di sisi Allah dengan cara kedekatan dan karomah kemuliaan mereka yang ada di sisi Allah. Ini klaim mereka, ya, klaim mereka. Jadi mereka menganggap ketika mereka itu beribadah kepada atau berdoa meminta-minta kepada orang soleh, meminta kepada para masyayikh, itu dapat memberikan mereka kedekatan, dapat memberikan mereka kemuliaan di sisi Allah. Karena orang-orang soleh ini mulia. Karena orang-orang soleh ini dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang terjadi di dunia, kama huwal ma'ud fid dunya, yaitu sebagaimana yang terjadi di dunia. Ketika seseorang itu dekat dengan a'wanul malik, ya, orang-orang para orang-orang yang dekat dengan penguasa. Jadi ketika kita dekat dengan orang-orang yang dekat dengan penguasa, maka kita bisa mendapatkan kemuliaan dan kedekatan dengan penguasa, yaitu dengan cara meminta syafaat kepada orang-orang yang dekat dengan penguasa. Ini yang terjadi di dunia seperti itu. Jadi mereka mengkiaskan jikalau mereka itu melakukan pendekatan kepada orang-orang saleh, kepada para wali yang telah meninggal atau mungkin yang masih hidup, ya, dengan cara hulu terhadap mereka, berlebihan terhadap mereka, sangkaan mereka, klaim mereka, perbuatan ini akan mendekatkan mereka kepada Allah. Sebagaimana ketika kita ingin mendekatkan diri kepada penguasa misalkan atau para raja, para khalifah, kita bisa mendapatkan kedekatan dan kemuliaan melalui orang-orang dekat penguasa, yaitu dengan cara meminta syafaat kepada mereka. Di sini perlu kita jelaskan dulu mungkin makna syirik, ya. Kesyirikan itu syirik, ya, kalau di dalam syariat kita taswiyatu ghairillah billahi ta'ala fi khasaisillah. Jadi makna dari syirik secara syariat, ya, itu adalah menyetarakan selain Allah dengan Allah Subhanahu wa taala
di dalam hal-hal yang itu adalah kekhususan milik Allah. Seperti menyetarakan selain Allah dengan Allah di dalam masalah memberi rizki. Menyetarakan selain Allah dengan Allah di dalam menghidupkan, mematikan. Di dalam mendengar. Ya. Semisal ada beberapa orang yang memanggil nama kiai dari jarak jauh misalkan. Dia meyakini bahwa kiai tersebut dapat mendengarnya. Atau kiai yang ada di dalam kuburan, dia dapat mendengar apa yang diucapkan oleh, apa yang dikatakan oleh hamba tersebut atau orang tersebut. Misalkan mengatakan ya Badawi, ya Badawi. Dan dia meyakini Al-Badawi yang ada di Mesir itu mendengar ucapannya. Maka ini masuk ke dalam kesyirikan. Karena dia telah menyetarakan selain Allah dengan Allah di dalam masalah pendengaran. Karena pendengaran seperti ini tidak mungkin dimiliki kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Atau meyakini bahwa selain Allah Subhanahu wa taala selevel dengan Allah di dalam masalah memberi rizki, dapat memberi kesembuhan misalkan. Tidak harus semua rizki, semua tapi cukup satu saja. Misalkan di dalam masalah kesembuhan, meyakini bahwa ada selain Allah setara atau selevel dengan Allah ya di dalam masalah memberikan kesembuhan. Maka ini masuk ke dalam kesyirikan. Itu makna dari syirik besar secara syariat. Sedangkan makna dari syirik kecil yaitu setiap dosa yang disebutkan di dalam Al-Quran ataupun Sunnah dengan sebutan syirik akan tetapi tidak sampai kepada syirik besar. Ya, jadi bentuk apapun dosa yang Allah atau Rasul sebutkan di dalam Al-Quran ataupun Sunnah dengan sebutan syirik. Akan tetapi setelah kita baca, setelah kita dalami ternyata tidak sampai keluar dari Islam. Maka itu disebut dengan syirik kecil. Atau beberapa ulama memberikan definisi bahwa syirik kecil itu adalah setiap amalan yang bisa menjadi perantara atau wasilah menuju kepada syirik besar. Maka itu dianggap sebagai syirik kecil. Baik. Kemudian, ya, jadi sebagaimana penjelasan Al-Maqrizi tadi, bahwa kesyirikan di dalam ibadah itu kesyirikan mayoritas orang-orang musyrik di zaman kita sekarang ini. Kenapa seperti itu? Karena kesyirikan di dalam rububiyah itu sedikit ya. Orangnya sedikit yang melakukan penyimpangan atau kesyirikan di dalam masa rububiyah. Karena kebanyakan orang yang syirik di dalam ibadah, mereka meyakini bahwa Allah lah yang menciptakan. Allah lah yang memberi rizki. Allah lah yang mengatur. Sebagaimana disebutkan di dalam firman Allah. Wala in sa'altahum, jikalau kalian bertanya kepada mereka, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulun Allah. Kalau kalian bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, maka mereka akan mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, maka dari itu disebabkan inilah kenapa kebanyakan orang itu syiriknya di dalam masalah ibadah. Karena mereka meyakini bahwa yang menciptakan alam semesta ini adalah Allah. Semua mereka orang-orang seperti kaumnya Lut, kaumnya Syuaib, kaumnya Nuh alaihissalam, kemudian kaumnya Hud, kemudian sampai orang-orang kafir Quraisy ya. Mereka semua meyakini bahwa yang menciptakan alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kesyirikan yang paling banyak itu adalah syirik di dalam ibadah. Adapun syirik dalam rububiyah ini sangatlah kecil jumlahnya. Walaupun ada, saya tidak menihilkan. Para ulama juga tidak menihilkan penyimpangan kesyirikan dalam rububiyah ada. Sebagaimana ada orang ateis, kemudian ada orang Nasara, ya, kemudian ada orang-orang Majusi yang meyakini bahwa alam ini diciptakan oleh bahwa alam ini memiliki dua Tuhan. Yang pertama adalah Tuhan kegelapan, dan yang pertama adalah Tuhan cahaya, Tuhan api, yang kedua adalah Tuhan kegelapan. Tapi mereka meyakini bahwa Tuhan cahaya ini lebih kuat daripada Tuhan kegelapan. Kemudian Al-Imam Maqrizi mengatakan, wal kutubu al-ilahiyatu kulluha min awwaliha ila akhiriha tubtilu hadzal madhhaba wa tarudduhu. Jadi kitab-kitab ilahiyah, jadi kitab-kitab samawiyah, Taurat, Injil, Zabur, ya, kemudian Suhuf Ibrahim wa Musa dan Al-Quran sendiri, semuanya ini dari awal kitab ya, sampai akhir kitab itu membantah, ya, menolak dan membantah, menyanggah madhab ini, yaitu madhabnya beberapa orang yang beribadah kepada orang-orang soleh, beribadah kepada malaikat, beribadah kepada jin. Lantas mereka mengatakan
wa ya'bud illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Mereka mengatakan walladzi takhadu min duni auliya yaqulun nahnu la na'bud haula'i, kita tidak beribadah kepada mereka, kita tidak menjadikan mereka sebagai wali illa liqarribuna ila Allahi zulfa, kecuali supaya mereka itu orang-orang soleh ini, para wali ini mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang kafir Quraisy sendiri meyakini bahwa berhala-berhala mereka ini itu tidak bisa tidak menciptakan alam semesta, tidak memberi rizki, tidak menghidupkan dan tidak mematikan. Ya, itu diyakini mereka. Yang menciptakan Allah. Tapi kenapa mereka menjadikan berhala-berhala ini sebagai sesembahan? Karena mereka meyakini berhala ini memberikan syafaat. Berhala Lata wal Uzza wal Manah ini memberikan syafaat untuk mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kitab-kitab suci dari awal sampai akhir itu membantah keyakinan seperti ini, yang menjadikan mengambil perantara antara Allah dan hamba sebagai perantara, ya, wasilah untuk mendekatkan, wasilah untuk memberikan syafaat dan sebagainya. Kemudian selanjutnya, nah, wa tuqabbihu ahlahu, tidak hanya menyanggah. Jadi kitab-kitab Al-Quran, Taurat, Zabur, Injil, Suhuf Ibrahim, Suhuf Musa tidak hanya menyanggah dan membantah saja, akan tetapi juga mencela para pelakunya. Wa tuqabbihu ahlahu, yaitu mencela para pelakunya. Wa tanussu ala annahum a'da'ullah ta'ala, bahkan menyebutkan secara nas, ya, bahwa mereka itu adalah musuh-musuh Allah. Jadi nas itu maksudnya disebutkan secara jelas, ya, tidak ada ihtimal, tidak ada kemungkinan makna lain, maknanya hanya satu, ya, yaitu A, yaitu maksudnya Allah menyebutkan mereka musuh Allah, seperti itu secara nas. Beda kalau ayat yang zahir. Kalau zahir pasti memiliki makna muawwal. Zahir itu yang tampak maknanya di akal, ya, langsung terbesit di dalam akal maknanya. Sedangkan muawwal itu yang makna ditakwil. Sedangkan nas itu adalah makna yang terkandung di dalam ayat yang tidak memiliki ihtimal, tidak ada kemungkinan lain. Seperti ketika Allah menyebutkan angka dan jumlah, ya, di dalam Al-Quran itu semua nas. Seperti ketika Allah mengatakan qul huwallahu ahad, katakan Allah itu ahad, satu. Satu itu artinya cuma satu, gak memiliki kemungkinan makna yang lain. Berbeda dengan firman Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun, sesungguhnya kami menurunkan az-dzikr itu Al-Quran dan kami juga akan menjaganya. Kalimat kami ini memiliki dua ihtimal. Kalimat kami ini memiliki dua kemungkinan makna. Yang pertama menunjukkan jamaah, menunjukkan banyak, ya. Yang kedua menunjukkan ta'zim, menunjukkan pengagungan. Nah, di sini ayat seperti ini, maka kita harus mencari ayat lain yang menjelaskan. Sehingga kalau kita menyengkronkan dengan Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, yang tidak ada ihtimal, tidak ada kemungkinan untuk lari ke makna lain, maka inna nahnu nazalna dzikra, nahnu di sini dimaknai bahwa maknanya adalah ta'zim, untuk pengagungan. Jadi bukan menunjukkan lebih dari satu. Tapi kita kembali. Wa tanussu ala annahum a'da'ullah. Jadi Allah menyebutkan di dalam Al-Quran ataupun di dalam Nabi dalam sunnahnya secara nas bahwa mereka ini yang menjadikan sesembahan-sesembahan mereka sebagai perantara antara diri mereka dan Allah, sebagai musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa jami'ur rusul shalawatul alaihi muttafiquna ala dzalika min awwalihim ila akhirihim. Begitu pula semua para rasul sepakat atas masalah ini, yaitu mereka para rasul semuanya menolak dan mengingkari perbuatan mereka ini, yaitu yang menjadikan antara diri mereka dan Allah sebagai menjadikan perantara antara diri mereka dan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ahlakallahu taala man ahlaka minal umam illa bisababi hadzal syirki wa min ajlihi. Dan Allah tidaklah membinasakan suatu umat melainkan dikarenakan kesyirikan ini, yaitu menjadikan antara diri mereka perantara, ya, menjadikan perantara antara diri mereka dan Allah Subhanahu wa taala. Jadi amalan ini sangat-sangat mengerikan, ya, kalau kita perhatikan. Dan berapa banyak orang yang terjerumus ke dalam amalan seperti ini, yaitu menjadikan selain Allah sebagai perantara antara dirinya dan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ya, tema yang kedua, yaitu aslus syirki fi tauhidi al-ilahiyah. Ya. Jadi asal muasal syirik di dalam tauhid ilahiyah. Jadi kenapa? Sumbernya apa?
orang kok bisa terjerumus ke dalam tauhid ilahiyah? Apa asal muasalnya? Maka Al-Imam Maqrizi mengatakan wa asluhu asyirku fi mahabbatillahi ta'ala. Jadi sumber penyimpangan ini itu bersumber di dalam kesyirikan atau penyekutuan dalam masalah cinta. Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena dia itu menyekutukan Allah di dalam masalah cinta. Jadi mereka orang-orang yang syirik di dalam masalah ibadah, di dalam masalah uluhiyah, yaitu menjadikan selain Allah sebagai perantara antara dirinya dan Allah, itu dikarenakan mereka mengangkat tandingan bagi Allah, mengangkat sekutu bagi Allah di dalam masalah cinta, mahabbah. Nah, karena mahabbah inilah mereka akhirnya menjadikan tandingan-tandingan ini diberi peribadatan, dikultuskan, diagungkan. Itu sumbernya. Jadi kenapa orang-orang itu menyekutukan Allah di dalam masalah mereka meminta-minta kepada para wali, beribadah kepada Hasan dan atau Husain, kemudian Sayyidul Badawi atau Abdul Qadir Jilani atau para wali, ya, karena mereka cinta, ya, cinta kepada para wali-wali ini dan cintanya itu setara dengan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau cinta secara wajar menghormati itu disyariatkan, dianjurkan, ya. Tapi ketika cintanya ini sampai melebihi batasnya, maka dia akan berubah menjadi syirik di dalam masalah ilahiyah. Yang akan menjerumuskan mereka ke dalam bentuk-bentuk kesyirikan di dalam masalah ibadah. Seperti berdoa meminta kesembuhan, meminta untuk dilancarkan rezekinya, untuk meminta untuk dilancarkan bisnisnya. Dan itu terjadi di lapangan secara realita. Sebagaimana Allah berfirman, Imam Maqrizi mengatakan, wa asluhu syirk fi mahabbatillah, sumber atau asal muasal syirik di dalam tauhid uluhiyah itu bersumber di dalam kesyirikan masalah mahabbatullah, ya. Membuat tandingan sekutu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah berfirman wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Allah katakan di sini, dan sebagian orang, ada dari sebagian orang yang menjadikan selain Allah andat, tandingan bagi Allah. Mereka mencintai tandingan-tandingan itu, tandingan tersebut sebagaimana mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Walladzina amanu, adapun orang yang beriman, asyaddu hubban lillah, ya, mereka sangat-sangatlah mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan ayat ini, jadi mereka sedang menyetarakan cinta mereka kepada selain Allah dengan cinta mereka dengan Allah. Dan kalau kita perhatikan, ayat ini tuh menetapkan bahwa mereka cinta Allah. Mereka itu cinta Allah. Tapi cintanya ini disekutukan, diduakan. Jadi mereka cinta Allah dan juga mereka cinta berhala atau cinta kuburan. Mereka mencintai Allah dan mereka mencintai kuburan juga. Nah, cintanya mereka kepada kuburan ini ternyata setara dengan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Cintanya mereka kepada berhala ini ternyata setara, selevel dengan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang beriman tidak demikian. Cintanya kepada Allah lebihlah besar dan mereka tidak mencintai selain Allah Subhanahu wa taala. Fa'akhbara, maka Imam Maqrizi mengatakan fa'akhbara subhanahu annahu man ahabba ma'allahi syai'an ghairahu kama yuhibbu faqad ittakhadha niddan min dunihi. Wa hadha ala asahil qawlain fi al-ayah annahum yuhibbunahum kama yuhibbunallah. Kata Imam Maqrizi, di sini ayat ini, yaitu di dalam surat Al-Baqarah 165, Allah mengabarkan bahwa siapapun, barang siapa mencintai selain Allah bersama dengan Allah, dan cintanya itu setara dengan cintanya kepada Allah, faqad ittakhadha niddan, maka sungguh dia telah mengangkat zat tersebut sebagai tandingan bagi Allah, sebagai tandingan bagi Allah. Ini menurut pendapat yang kuat di dalam tafsir ayat ini, karena ada dua pendapat di dalam pentafsiran ayat ini. Silakan dirujuk, ya, dilihat di tafsiran ayat ini. Jadi sebagaimana kata Imam Maqrizi tadi, ini tafsiran yang beliau pilih, yang beliau kuatkan, dan ini pilihan Ibnu Qayyim dan Ibnu Taimiyah juga, ya. Karena memang beliau mengambil ini dari kitab-kitabnya Ibnu Qayyim dan Ibnu Taimiyah, seperti kitab Madarijus Salikin dan Miftahu dari As-Sa'adah. Kemudian wa hadza huwa al-'adlu al-madhkur fi qoulihi ta'ala.
Dan inilah ya, yaitu ya apa yang mereka perbuat, menyekutukan Allah di dalam masalah cinta, itu makna dari al-adl. Ya, makna dari al-adl yang disebutkan di dalam firman Allah, "Tsummal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun." Kemudian orang-orang yang kafir terhadap Allah mereka menyekutukan. Terhadap Allah mereka mendua. Ya. Jadi makna dari ya'dilun di sini itu sebagaimana disebutkan di dalam surah Al-Baqarah 165 tadi. Yaitu maksud dari ya'dilun di sini menyetarakan selain Allah dengan Allah. Ya. Tentunya baik itu dalam masalah cinta atau selain cinta. Kalau di atas tadi dalam masalah cinta, tapi kalau di surah Al-An'am di sini itu lebih umum, ya, lebih umum. Wal ma'na ala as-sahil qaulaini annahum ya'diluna bihi ghairahu fil ibadah. Nah, adapun makna ayat ini di dalam Al-An'am ayat 1 ini makna yang tepat, yang paling sahih menurut dari dua pendapat ya yang mentafsirkan ayat tersebut, bahwa maknanya adalah mereka orang-orang musyrik, orang kafir menyetarakan selain Allah di dalam masalah ibadah. Fayusawwuna bainahu wa baina ghairi fil hubbi wal ibadah, sehingga mereka menyamakan selain Allah dengan Allah di dalam cinta dan ibadah. Ya. Wa kadzalika qaulul musyrikin, dan ini sebagaimana ucapan orang musyrik ketika nanti mereka masuk neraka. Orang musyrik berkata kepada berhala-berhala yang mereka sembah dulu di dunia, "Tallahi in kunna lafi dhalalin mubin." Demi Allah, sesungguhnya kami ini berada di atas kesesatan yang nyata. Idnusawikum birabbil alamin. Karena kami menyetarakan kalian dengan Rob alam semesta. Pertanyaannya di sini, apakah mereka orang-orang musyrik ketika di dunia menyetarakan sesembahan-sembahan mereka dengan Allah di dalam masalah menciptakan, di dalam masalah mengatur alam semesta, memberi rizki? Tentunya tidak. Ketika mereka ditanya siapa menciptakan, mereka akan mengatakan Allah. Jadi maksud dari menyetarakan di sini, menyetarakan di dalam masalah apa? Di dalam masalah ibadah. Ya, di dalam masalah cinta. Di dalam masalah cinta, di dalam masalah ibadah, dalam masalah ta'zim, pengagungan, ya, pengkultusan, itu menyetarakan mereka kaum musyrikin. Jadi bukan menyetarakan selain Allah dengan Allah di dalam masalah menciptakan. Karena mereka tahu itu menciptakan hanyalah Allah. Ya. Taib. Ini diucapkan orang-orang musyrik di akhir nanti di akhirat ya. Jadi kalau kita mentadaburi ayat Allah, kita akan mendapati bahwa nanti mereka orang-orang musyrik itu akan saling mencela, kemudian saling menjatuhkan ya satu sama lain. Bahkan mereka menyela berhala-berhala mereka sendiri, sembahan-sembahan mereka sendiri. Sebagaimana di sini di dalam surat Asy-Syu'ara ini, demi Allah kita itu sesat di atas kesesatan waktu di dunia itu. Kenapa kesesatan kita? Karena kita telah menyetarakan kalian wahai berhala-berhala, ya, wahai sembahan-sembahan kami dengan Allah Rabb alam semesta. Ya. Itu kalau kita baca setelahnya, wa ma adallana illal mujrimun. Asy-Syu'ara setelahnya, wa ma adallana illal mujrimun. Tidaklah menyesatkan kami kecuali mereka para mujrim. Itu para pimpinan-pimpinan mereka. Fama lana min syafi'in. Kita tidak memiliki pensyafaat ya, di hari akhir. Wala sadiqin hamim. Dan kami tidak memiliki teman ataupun sahabat yang menolong kami. Artinya apa? Ternyata orang-orang musyrik nanti di akhirat itu saling menyerang. Ya. Bahkan mereka menyerang berhala mereka sendiri. Padahal kalau kita perhatikan, penyimpangan mereka itu menyetarakan selain Allah dengan Allah, bukan di dalam masalah penciptaan. Karena itu semua diyakini. Ini juga menjawab orang-orang beberapa kelompok ya, atau beberapa ulama atau ustadz atau dai yang meyakini bahwa yang membantah, yang menolak pemahaman bahwa mereka orang-orang musyrik itu mengakui rububiyah Allah. Itu jelas kalau kita mentadaburi Al-Qur'an. Ya sebagaimana di ayat, wa minan nasi may yattakhidhu min duni andada yuhibbunhum ka hubbillah. Dan sebagian orang mengangkat tandingan bagi Allah, mereka lantas mencintai tandingan tersebut sebagaimana mereka mencintai Allah. Artinya mereka mencintai berhala, tapi di sisi lain mereka mencintai Allah. Ini kalau bukan keyakinan rububiyah, apalagi ini? Ya. Ketika mereka ditanya siapa menciptakan langit dan bumi, mereka mengatakan Allah. Ini tauhid rububiyah, ini keyakinan rububiyah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian wa ma'lumun qat'an, Imam Maqrizi mengatakan, wa ma'lumun qat'an,
anna hadhihi taswiyata lam takun bainahum wa bainallahi fi kaunihi rabbahum khaliqahum. Ya. Jadi maklum qat'an, maksudnya itu semua tahu, ya, tahu secara pasti, ya, semua tahu secara pasti bahwa penyetaraan orang-orang musyrik, ya, antara berhala mereka atau yang disembah, yang mereka sembah dengan Allah, penyetaraan zat-zat yang mereka sembah dengan Allah, itu bukan menyetarakan mereka bahwa mereka itu menciptakan, bahwa mereka telah menjadi Rob bagi mereka, atau sebagai pencipta. Fa innahum kanu kama akhbarallahu anhum muqirrina bi anna Allah Ta'ala wahdahu huwa rabbuhum wa khaliquhum. Justru sesungguhnya mereka sebagaimana yang Allah kabarkan kepada kita semua, mereka itu mengakui, mukirin, mereka mengakui bahwa sesungguhnya Allah lah yang satu-satunya yang menciptakan, dan Allah satu-satunya Rabb alam semesta ini. Wa annal arda wa man fiha lahu wahdahu, dan mereka meyakini bahwa bumi dan seisinya itu milik Allah satu-satunya. Wa annahu rabbus samawati sab'a, dan mereka meyakini bahwa Allah Rabb langit dan langit yang 7 itu, dan Rabb bagi arsy al-azim, singgasana yang besar. Wa annahu subhanahu walladzi biyadihi malakutu kulli syai', dan mereka meyakini bahwa Allah yang maha suci, di tangannya, di genggamannya semua kekuasaan dan yang ada di alam semesta ini. Wa huwa yujiru wa yujaru alaih. Allah itu memberi perlindungan dan tidak ada yang bisa berlindung dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ucapan Imam Makrizi. Ya. Sebenarnya ucapan ini itu sinkronnya dengan firman Allah. Ya, firman Allah yang sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Mu'minun. Ya, 84-89. Itu nanti kalau dibuka, silakan dibuka. Allah mengatakan, Qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun. Katakan ya Muhammad kepada mereka orang-orang musyrik, siapa di sini Ibrahim, katakan ya Ibrahim, siapa yang memiliki bumi, wa man fiha, dan siapa yang memiliki seluruh makhluk yang ada di dalam bumi tersebut. Jikalau kalian itu memahami, jikalau kalian itu mengetahui, sayaquluna lillah, mereka orang musyrik akan mengatakan yang memiliki adalah Allah. Qul afala tadhakkarun, katakan ya Ibrahim, apakah kalian tidak bertaubat, tidak bertadabbur, tidak sadar, ya. Qul man rabbus samawati sab'a wa rabbul arsyil azim, katakan ya wahai Ibrahim kepada mereka orang musyrik, siapa Rabb langit-langit yang ketujuh itu, dan siapa Rabb al-arsy al-azim, Rabb singgasana Allah itu arsy Allah yang besar. Sayaquluna lillah, mereka akan mengucapkan Allah yang memilikinya, Allah Rabbnya. Qul afala tattaqun, katakan ya Ibrahim, apakah kalian tidak bertakwa kepada Allah? Qul man biyadihi malakutu kulli syai' wa huwa yujiru wa yujaru alaihi in kuntum ta'lamun. Katakan wahai Ibrahim kepada mereka orang-orang musyrik, siapa yang seluruh kekuasaan alam semesta ini ada di genggamannya. Allah memberi perlindungan dan tidak ada yang dapat berlindung dari Allah jikalau kalian ini adalah orang-orang yang memiliki ilmu. Sayaquluna lillah, mereka akan mengatakan Allah lah yang memiliki seluruh kekuasaan di tangan Allah. Qul fa anna tusharun, katakan ya Ibrahim kepada mereka, lantas kemana akal-akal kalian? Kalau sudah jelas kalian mengatakan yang memiliki alam semesta Allah, yang memiliki bumi dan seisinya adalah Allah, yang memiliki langit-langit yang 7, al-arsy yang azim, yang besar itu adalah Allah. Ya. Terus kemana akal kalian? Jadi ucapan Al-Makrizi tadi itu sinkron atau sebagaimana itu diambil dari firman Allah surat Al-Mu'minun 84-89. Kemudian terakhir, paragraf yang terakhir yang kita akan bahas pada sore ini, wa inna ma kanat hadhihi taswiyatu bainahu wa bainahu ta'ala fil mahabbati wal ibadah. Jadi penyetaraan yang terjadi yang mereka lakukan antara selain Allah dengan Allah, itu hakikatnya penyetaraan di dalam masalah cinta dan masalah ibadah, bukan masalah menciptakan, bukan masalah rububiyah. Faman ahabba ghairallah, maka dari itu barang siapa mencintai selain Allah, wa khafahu wa rajahu wa dhallallahu kama yuhibbullah wa yakhafu wa yarjuhu, fahadha huwa syirkul ladzi la yaghfiruhu Allah. Barang siapa mencintai selain Allah, takut kepada selain Allah,
berharap kepada selain Allah, menghinakan dirinya kepada selain Allah, sebagaimana dia cinta, takut, dan berharap hanya kepada Allah. Maksudnya ini, barang siapa mencintai, takut, dan berharap dan menghinakan dirinya kepada selain Allah, sebagaimana dia cinta, takut, dan berharapnya itu selevel dengan apa yang ia tujukan kepada Allah, maka dia telah melakukan kesyirikan alladzi la yaghfiruhullah, kesyirikan yang tidak akan diampuni oleh Allah. Sebagaimana Allah mengatakan, innallaha la yaghfir an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni dosa di bawah syirik jika Allah menghendaki, jika Allah menginginkannya. Jadi siapapun yang mencintai selain Allah sebagaimana dia mencintai Allah. Siapapun yang takut, yang takut kepada selain Allah sebagaimana ia takut kepada Allah. Barang siapa berharap kepada selain Allah sebagaimana dia berharap kepada Allah, atau menghinakan dirinya kepada selain Allah sebagaimana dia menghinakan diri kepada Allah, maka dia telah melakukan kesyirikan, syirik besar. Ya. Maka dari itu Al-Maqrizi mengatakan, fakaifa biman kana ghairullahi athara indahu wa ahabba ilaihi wa akhwafa indahu wa huwa fi mardatihi asyaddu sa'yan minhu fi mardatillah. Kalau seandainya menyetarakan cintanya kepada selain Allah dengan Allah, menyetarakan rasa takutnya kepada selain Allah dengan Allah, menyetarakan rasa berharapnya kepada selain Allah dengan Allah, itu menyebabkan pelakunya dianggap sebagai musyrik. Apalagi jikalau ada orang-orang yang lebih mencintai selain Allah daripada Allah, lebih takut kepada selain Allah daripada Allah, dan lebih berharap kepada selain Allah daripada Allah, atau lebih semangat untuk mengharapkan ridho selain Allah daripada mengharapkan ridhonya Allah. Ini lebih musyrik orang seperti ini. Karena kalau tadi kan cuma menyetarakan. Yang pertama tadi menyetarakan cintanya kepada selain Allah dengan cinta dia kepada Allah, setara, selevel. Yang lebih parah itu kalau cintanya kepada selain Allah lebih berat, lebih besar daripada cintanya kepada Allah. Atau rasa takutnya kepada selain Allah lebih besar daripada dia takut kepada Allah. Atau rasa berharapnya lebih besar daripada dia berharap kepada Allah. Ya. فَإِذَا كَانَ الْمُسَاوِي بَيْنَ اللَّهِ وَبَيْنَ غَيْرِهِ فِي ذَلِكَ مُشْرِكًا فَمَا الظَّنُّ بِهَذَا. Jikalau saja orang yang menyetarakan selain Allah dengan Allah itu dianggap musyrik, apalagi فَمَا الظَّنُّ بِهَذَا, apalagi bagaimana dengan orang yang cintanya, rasa berharapnya itu lebih besar daripada dia cinta kepada dan berharap kepada. Bukan menyetarakan, justru malah melebihkan. Kalau tadi kan menyetarakan selain Allah dengan Allah. Di dalam masa cinta, berharap, rasa takut. Ini ada orang lebih cintanya, rasa takutnya, rasa berharapnya lebih besar kepada selain Allah daripada kepada Allah. Ini lebih musyrik lagi. Fa'iyadhan billahi min an yansalikha al-qalbu minat tauhid wal islam. Maka lantas beliau mengatakan, iyadzan billah, na'udzubillah, aku berlindung kepada Allah dari insilahul qalbi, anyan salihal qalbu, yaitu berlindung dari terlepasnya tauhid dan Islam dari hati, atau hati terlepas dari keislaman dan tauhid, sebagaimana terlepasnya atau terkelupasnya kulit ular dari tubuhnya. Wahwa yadhunnu, sedang dia menganggap bahwa dirinya masih muslim, bertauhid, masih muslim dan masih bertauhid. Fahada ahadu anwa'i syirik. Dan inilah salah satu jenis kesyirikan, itu syirik dalam masalah uluhiyah. Adapun masalah rububiyah, nanti insya Allah beliau akan jelaskan lagi. Sebenarnya sudah beliau jelaskan, nanti akan dijelaskan lagi oleh Al-Imam Al-Maqrizi. Ini contoh orang yang tidak merasa bahwa dia itu telah syirik, hatinya telah terlepas, tauhid dan Islam telah insilah, telah terkelupas dari hatinya, dan dia masih menganggap dia itu muslim dan bertauhid. Itu seperti orang-orang yang menyembah kuburan, datang ke kuburan, meminta-minta kepada kuburan, dan dia meyakini ini adalah bentuk cinta kepada orang-orang soleh, ini adalah bentuk tauhid, ini adalah amalan soleh, ini ta'zim kita kepada orang soleh. Ketika ditanya akan mengatakan, kita meyakini Allah menciptakan, Allah mengatur alam semesta. Berarti mereka meyakini tauhid.
tapi ternyata Islam dan tauhid terkelupas sedikit demi sedikit dari hatinya. Naudzubillah min dzalik, a'udzu billahi min an yansalikhal qalbu min at-tauhid wal Islam. Tapi kita cukup sampai di sini. Soal kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Tapi adakah pertanyaan? Jazakallah khairan atas pemaparan materinya pada sore hari ini. Semoga apa yang antum sampaikan kepada kita semuanya dapat kita ambil hikmahnya dan dapat kita ambil faedah-faedah dari apa yang disampaikan oleh guru kita Ustaz Abu Musa Al-Nizi, hafizahullah ta'ala. Mungkin barangkali kepada kawan-kawan sekalian yang mau bertanya, kami persilahkan. Silakan ikhwah yang mau bertanya, nanti silakan di raise hand, nanti kami aktifkan mikrofonnya ya. Tafadhol. Kayaknya cukup Ustaz, tidak ada yang bertanya ini. Semoga paham ya, semoga apa yang disampaikan Ustaz tadi itu kayaknya sudah wadih Ustaz, sudah jelas sekali. Baik. Mungkin bisa di closing Ustaz. طيب كده جزاكم الله خيرا على حسن حضوركم واستماعكم في هذا المجلس. نختتم هذا اللقاء بدعاء كفارة مجلس. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz. Wa iyyakum. Saya langsung pamit ya.